Well, I can't think of anything except the Boy Scouts Jamboree just now, and how we're going to feed all the boys who are coming to it. We had prepared a camp for 30,000 of them, and that is not enough. We've now had to make 2 more camps of 10,000 each. That'll be 50,000 altogether. The last time we had a jamboree, the boys ate no less than 3/4 of a mile of jam roll. This year, I expect it'll be about 5 miles of it before we've done with them. But it'll be a wonderful sight when these boys all come together, and the show will be opened by the Duke of Connaught, and the King is unable to be present himself, but he is sending the Prince of Wales, who is going to stay in camp and see the boys and speak with them. It will be a tremendous show, and the boys come from every country under the sun. 42 different countries will be represented, and they all live there together just as a lot of brothers and friends. And we want the boys to make the most of their time and become the best of friends, so that later on, when they're grown up, they will remain friends and good friends. Kalau kita mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan, kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Hal ini disebabkan pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith, ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik di antaranya. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Age to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris. Diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bronsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, menikah dengan Opal Stein Clare Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika.
Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cube, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Roper Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Nelson dari Inggris, Major D.C. Spry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh Ethel Dunn. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasgio Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor di kawasan Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Itulah dia sejarah singkat Bapak Pandu Sedunia dan Kepramukaan Dunia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. You're a fine-looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you gal there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.